Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima firman-Mu dan kami terima kemenangan dari Tuhan. Firman yang kami ketahui itulah yang akan memerdekakan kami dari cara berpikir yang salah, yang memerdekakan kami dari segala dosa, dari segala kutuk generasi, dari kesalahan-kesalahan yang seringkali tidak kami sadari. Firman-Mu itu biar Tuhan nyatakan buat kami, sehingga kami hidup, dan hidup karena kami percaya akan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Ya. Baik, saudara, mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima. Saya kasih tema misteri kematian Ananias dan Safira. Saudara, saya ajak untuk kita itu menelisik, ya, karena kitab Pengkhotbah itu menuliskan begini dalam Pengkhotbah 7 ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Nah, ini yang diperhatikan. Kenapa Ananias dan Safira itu mati? Makanya seringkali kalau ada orang meninggal, ya kemarin saya barusan melayat, saudara. Dan saya tanya, kenapa? Yang jelas pasti kan nyawanya pergi, saudara kan. Tapi kan sebenarnya ada kisah di balik kematian. Karena disitulah kita mau belajar sesuatu sehingga seperti Pengkhotbah 7 ayat 2 dikatakan, kita ini menjadi orang yang hidup memperhatikan. Ini. Jadi ketika orang meninggal hari ini, saudara, kan pasti ada di otopsi, ya kan? Diketahui atau dibawa ke rumah sakit, kemudian ini meninggalnya kena apa, kemudian kapan, waktu yang tepat. Bisa 30 menit yang lalu, bisa juga ketika dalam perjalanan. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan Daud itu meninggalnya di mana? Di rumah. Saul itu di padang, di peperangan. Saudara. Berbeda. Saudara bisa melihat flashback kehidupan Daud dan melihat flashback kehidupan Saul. Berbeda, saudara. Makanya Pengkhotbah berkata begini. Ya, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Jadi jangan hanya layat aja. Makanya kalau saya diminta melayani orang meninggal, saya harus tanya, meninggal karena apa? Ada satu hamba Tuhan kejebak orang yang meninggal karena bunuh diri. Saudara, orang ini pasti masuk surga, amin. Tidak ada yang amin, saudara. Kenapa? Bunuh diri. Hamba Tuhan itu tidak tahu, tidak ngecek. Kenapa? Nah ini, saudara. Makanya kita ini penting, saudara. Mempersiapkan diri, kita mati di rumah atau dalam perjalanan. Nah, saya melihat dua orang tua saya ketika meninggal. Bapak mertua. Dan saya ini sampai hari ini kan rindu menggenapi doa bapak mertua saya. Ketika dia tahu dia ini sudah waktunya,
Dia tidak mau dibawa ke rumah sakit. Itu saudara, tidak mau. Nanti nyusahkan orang, nyusahkan anak-anaknya. Dia udah ngerti waktunya kok. Saudara HP saja tahu waktunya kok. Kalau habis baterainya. Ya kan? Nyalanya beda kan? Merah. Kita ini harus ngerti kalau memang sudah waktunya. Kasih tahu kiri kanan, kalau sudah waktunya itu harus ngerti. Gitu. HP saja tahu. Nah akhirnya saudara dia apa? Berdoa syafaat. Dan ketika saya dengan istri saya datang, saya bilang, Pak, ini bisa saya tak pamit dulu kuliah. Saya kan waktu itu kuliah di Jogja. Nah akhirnya saudara, ya gitu. Bapak saya itu paling senang anaknya, mantunya, cucunya itu sekolah, saudara. Karena guru itu begitu, saudara. Dan sebegitu malam saya sudah pulang, saudara. Ibu berkata, tuh Bambang sudah pulang. Tidak lama kemudian, oh ya saya datang dan dia buka mata, pulang ke surga. Enak. Dia sampai garis akhir itu apa? Berdoa syafaat. Berdoa syafaat. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, mari kita ini punya kepekaan. Ya. HP aja peka kalau sudah waktunya baterai habis, dia tahu. Kasih tanda nyala merah, saudara. Nah mari kita lihat saudara, ini kematian Ananias dan Safira ini misterinya apa sih? Karena Safira itu artinya cantik saudara. Ananias itu kan ini bahasa Yunani, kalau dalam bahasa Ibraninya itu Hananya. Gitu. Enggak tahu hidupnya Hananya. Hananya itu hanya nanya-nanya. Ya. Banyak orang Kristen itu senangnya hanya nanya-nanya. Tapi enggak mau praktek. Lah ini saudara. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sampai di sini dulu. Saudara perhatikan kesepakatan jahat ini, saudara. Ini sama seperti kisah di Taman Eden. Ya. Suami istri membuat persepakatan makan bareng, ya kan? Buah apa? Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Akhirnya dua-duanya jatuh. Lah saudara, dalam keluarga ini penting. Kalau yang satu salah itu yang satunya jangan ikut salah. Mati dua-duanya. Istri itu seringkali tidak bisa berkata benar terhadap suami, atau suami tidak bisa berkata benar terhadap istrinya. Ini yang seringkali akhirnya mati bersama, saudara. Memang begini saudara, ketika muncul perbedaan pendapat itu akan lahirlah sebuah konflik. Kalau orang tidak berani konflik di depan, dia akan konflik di belakang. Betumel kita, dia akan apa? Ketidakpenundukan dirinya enggak ada akhirnya. Lebih baik breng begitu. Nah, istrinya ini tidak mengingatkan suaminya. Dan di dalam perjanjian lama, saudara, kan ada seorang yang mau pergi kemana? Keluar dari Bethlehem, keluarganya siapa itu? Elimelek. Istrinya diem aja.
fungsi istri ini apa sih sebenarnya? Istri itu harus berfungsi. Bukan hanya tukang cuci, tukang masak, tukang apa lagi? Tukang ngomel. Nah. Tapi istri berfungsi sebagai penolong. Amin. Suaminya ketika membuat keputusan yang salah itu ditolong untuk benar. Makanya akhirnya kalau nggak bisa nolong suaminya untuk benar, suaminya kejebur jurang. Nah ini yang terjadi. Keluarga ini jangan takut konflik. Justru konflik ini akan memberikan hasil. Yaitu visi yang sama, pemahaman yang sama, arah yang sama. Yang selama ini dipendem, saudara. Akhirnya mendem. Karena dipendem jadi mendem, saudara. Mendem saudara, mabuk. Entah suaminya, entah istrinya, saudara. Nah mari kita perhatikan, saudara. Ini dikatakan setahu. Jadi mereka ini setali 3 uang. Membuat persepakatan jahat. Nah, saya itu wedi karo bojoku, Pak. Saudara, kalau suaminya belum bertobat, saudara harus jadi imam. Berkata benar, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nanti aku dicerai. Saudara itu konsekuensi menyampaikan kebenaran. Sampaikan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Memang kita mesti bijak, saudara. Timing itu juga penting. Kapan waktunya? Lah mari perhatikan di sini dikatakan, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara mari perhatikan kata ya saudara ya, dalam hukum itu begini, sebuah kejahatan yang direncanakan itu hukumannya lebih berat. Pertanyaannya kenapa dia punya inisiatif? Karena saudara, di dalam gereja itu seringkali ada kompetisi. Yaitu orang ingin lebih dari yang lain dengan cara memberikan persembahan. Nah ini. Apa yang dilakukan Ananias dan Safira ini saudara, tidak lepas dari pengalaman sebelumnya saudara, karena dia melihat di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-30 berapa ini? 34. Dikatakan sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul
lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara, Barnabas itu melakukan karena apa? Dorongan hati. Dia karena mengasihi Tuhan. Saudara perhatikan arti kata Barnabas itu anak penghiburan. Memang seringkali ya saudara, orang itu bertindak seperti destiny, yaitu namanya. Sama seperti dalam kisah ini, gaya hidup jemaat mula-mula itu, yaitu hidupnya apa? Berbagi. Sehingga tidak ada seorang pun yang kekurangan, saudara. Karena apa? Dikatakan di ayat yang ketiga ini bahwa mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Berlimpah dengan kasih karunia. Orang dengan murah hati mempersembahkan tanah, mempersembahkan rumahnya. Dijual, persembahkan. Saudara, kemurahan hati ini seringkali membawa orang sakit hati. Dan juga orang yang tidak bisa melakukan dia bisa sakit hati. Bisa juga menimbulkan kecemburuan. Karena orang-orang yang iri hati ini banyak. Makanya saudara, ketika ada persembahan itu kan menguji hati. Dan saya seringkali menunggu respon orang. Tak lihat responnya si A gimana, si B. Saya bisa menilai jemaat satu persatu dari respon itu. Dan itu adalah cara saya untuk mengetahui bagaimana antusias. Itu karena apa? Itu sebuah ekspresi. Orang bisa bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi tidak mungkin orang yang mengasihi itu tanpa memberi. Itu hati, saudara. Saya hanya melihat hati lewat berbagai cara saya. Bagaimana meresponi ketika kita renovasi? Bagaimana ketika saya lempar ini, kita perlu LCD. Deng gitu. Seringkali banyak orang tengok-tengok sopo ya gitu. TV, saudara. Respon ada yang responnya yang salah nih, saudara. Makanya saudara, kita seringkali ya melihat respon itu lewat harta yang dipersembahkan. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu. Tuhan Yesus pernah berkata, gambar siapa? Uang itu bisa melihat gambar, saudara. Masuk ke dalaman hati. Makanya Tuhan Yesus berkata, gambar siapa ya kan? Gambar kaisar, berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Berikan kepada Tuhan apa yang wajib kamu persembahkan kepada Tuhan. Karena uang, harta itu saudara, membuat kita itu menjadi seperti. Nah mari perhatikan apa yang dilakukan Barnabas itu ternyata mematik keinginan suami istri yang bernama Ananias Syafira. Karena dia tidak mau, dia itu tidak diperhitungkan di dalam kumpulan jemaat. Karena di dalam gereja itu orang yang memberi banyak, ya, orang yang mempersembahkan lebih dari yang lain, itu secara alami saja dia akan memiliki akses lebih besar. Itu hukum dunia kok saudara. Sama seperti sebuah PT gitu ya. Saham yang terbesar, orang terbesar itu yang banyak punya akses untuk berbicara.
Tetapi di gereja seringkali banyak orang gak ngerti prinsip dunia ini. Persembahan tidak, ngomongnya banyak, saudara. Banyak ngomong tapi tidak pernah banyak melakukan sesuatu. Banyak usul tapi hanya sekedar usul. Nah makanya saudara di gereja ini kan yang paling sulit itu manajemen konflik. Saya pernah satu kali kan, saya pikir ini gimana caranya ya. Dan kita ini kan ada orang yang suka usul, saudara. Pembicara dari sana sini. Tiba-tiba bilang sama saya, Pak, kenapa enggak mengundang dari Surabaya? Oh iya, bagus ya. Saya juga punya keinginan. Kan beberapa kali juga dari Surabaya. Nah, terus saya bilang, oke, besok kita undang. Bapak mau ngambil bagian apa? Akomodasi pembicara, transport pembicara, PK pembicara, atau konsumsi. Dia berkata, oh gitu ya Pak. Lah ya, jangan hanya ngomong, saya bilang gitu. Akhirnya dia mundur, saudara. Ini yang namanya manajemen konflik. Supaya saudara, kalau satu orang usul ya, dan dia hanya usul diikutin, nanti ada banyak orang usul, saya ini saudara, cepat jantungan. Dan memang tidak banyak hamba-hamba Tuhan berani berkata tidak dengan cara. Makanya Tuhan kasih hikmat ke saya. Dan satu kali ada yang usul, Pak, ini ada gembala saya dulu, bisa enggak khotbah di tempat? Bisa. Tapi Pak mesti ngambil bagian. Pilih, saya gitu. Oh iya Pak, nanti yang ngajak makan saya. Nanti PK saya siapkan. PK-nya berapa? Standar gereja ini ada. Saya bilang gitu. Nah saudara, Ananias dan Safira ini ingin mencapai posisi terhormat tetapi dengan cara yang tidak elegan. Ya. Dia ingin diakui di jemaat mula-mula ini, tapi dia dengan cara yang licik. Dengan cara dusta. Saya tidak yakin di antara saudara belum pernah berdusta. Tapi kalau saudara sering berdusta, itu kebangetan, saudara. Ini. Dia ingin lebih dari yang lain, karena dia lihat Barnabas, dia ingin menyaingi. Saudara, Petrus itu tahu, karena apa? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Tahu motif. Makanya bahaya saudara, motivasi ini. Jadi Petrus itu menegur Ananias itu bukan karena ada laporan. Bukan karena ada kata si A, kata si B. Oh, ini tak pegang sebagai hamba Tuhan saudara. Teguran itu harus nyata, tapi itu dari dorongan roh yang berbicara. Jadi Petrus tahu bahwa Ananias itu mendusta itu karena hatinya dikuasai iblis. Hari Jumat kita sudah belajar, orang dirasuki itu di level jiwa. Makanya kalau orang waras, itu iniquity-nya, kecenderungannya itu mendekat kepada Tuhan. Melayani Tuhan, dekat Tuhan. Ya. Kalau udah mulai ambil jarak itu kerasukan. Dan di hari Jumat kita belajar, nanti saudara lihat di YouTube-nya. Di Lukas 8 itu. Orang-orang yang dibebaskan dari roh-roh jahat itu, dia melayani dengan hartanya, saudara. Bukan seperti penjual jamu, ngecap, saudara. Tapi melayani dengan hartanya. Memang nyanyinya benar,
inilah yang kupunya. Kalau saya berkata melayani dengan hartanya setiap orang kan berbeda. Kalau bicara kuantitas. Karena setiap orang punya kapasitas yang berbeda dipercayakan harta oleh Tuhan. Nah, mari kita saudara lihat ini. Ananias itu ini dikatakan dikuasai, bukan hanya dirasuki, tapi hatinya dikuasai. Maka Tuhan Yesus berkata ya, yang bisa memisahkan kamu dengan aku itu adalah Mamon. Dan ternyata saudara, ini roh Mamon, iblis ini. Hatinya dikuasai oleh iblis. Ini bukan hanya dirasuki, yang hanya masuk di dimensi jiwa, pikiran, perasaan. Ini dimensi total, saudara. Pikiran, perasaan, jiwanya juga. Ya. Kemudian hatinya juga dikuasai. Sehingga dia bersepakat dengan istrinya untuk mengatakan ketidakbenaran. Memang saudara, kalau saya ini enggak khotbah yang model seperti ini, memang nyaman, enak-enak saudara. Tapi banyak orang itu kan problemnya adalah di sini. Dusta. Istri yang tidak berani berkata benar terhadap suaminya ketika suaminya berdusta. Dan problem keluarga ini saudara, kalau enggak selesai, kita ini tidak bisa mengajarkan kepada anak kita, menantu kita, apalagi cucu kita. Karena di area kita enggak selesai. Dan perhatikan saudara, apa yang terjadi? Yang pertama terhadap Ananias. Di ayat yang kelima itu dikatakan ketika mendengar perkataan itu rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara begini, orang yang berdusta itu sebenarnya, ini kalau zaman sekarang wah ini karena jantung. Memang betul. Orang yang suka berdusta itu yang akan kena jantungnya. Saudara. Makanya kalau mendoakan orang sakit ya, apa gitu, langsung set gitu. Kayak terasa gitu ya, wah ini orang suka dusta. Jantung, wah inilah. Karena apa saudara, tidak ada sakit penyakit itu masuk di dalam diri seseorang tanpa ada celah. Makanya pengkhotbah ini kan berkata yang hidup memperhatikan. Dan dikatakan ketika mendengar perkataan itu rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Orang berkata jantung. Makanya saudara, kalau saudara sayang organ tubuh yang vital dalam hidup saudara, jangan berdusta. Buat keputusan, sampaikan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Nah ini, teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Ya memang saudara, saya lebih senang saudara ini ditegur firman daripada teguran saya. Saya juga tidak tahu karena istri saya waktu saya di Medan ini, dia tanya hari Minggu temanya apa? Karena saya sudah memutuskan pulang hari Jumat kan. Hari Jumat apa? Minggu apa? Saya doa, langsung kasih tema ini, tema ini. Ya.
Ya sudah, saya juga waktu itu nggak ngerti kalau sampai hari ini bicara beberapa hal ini, saudara. Tapi saya harus yakinkan, lebih baik saudara ini ditegur Tuhan. Kalau saudara ditegur firman Tuhan tidak mau bertobat, ya saudara kan ditegur dengan problem, masalah. Saya ini menggembalakan di sini 20 tahun, didustai jemaat itu ya berulang-ulang. Tapi ya enggak kapok-kapok menggembalakan. Loh, contohlah saya. Saya ini enggak kapok-kapok, saudara. Kan ada orang melayani kecewa, berhenti, saudara. Loh, saya ini kalau mau berhenti alasannya lebih banyak dari saudara. Dibohongi, didustai. Tapi apakah ketika kita menerima perlakuan tidak benar, kemudian kita menjadi orang yang tidak benar juga? Kan tidak boleh begitu. Jangan seperti Safira. Suaminya merancangkan kejahatan, dia ikut jahat. Seharusnya dia membuat garis yang tegas. Enggak, aku enggak ikut. Kalau mau mati, mati kau sendiri. Begitu, saudara. Nah, saudara, mari kita perhatikan. Di ayat 6 lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Jadi kok suamiku kok enggak pulang-pulang dari gereja. Dari persekutuan ini. Ternyata tidak diberitahu, saudara. Kalau suaminya meninggal. Dulu belum ada HP. Jadi mohon maaf. Tidak bisa memberitahu gitu. 3 jam kemudian datang. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Jadi tidak diberitahu setelah kalau suaminya sudah dikubur, saudara. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Nah, istrinya ini ya pro suaminya, saudara. Ya itu biasa. Tapi kalau pro kejahatannya, ini kan harus dikoreksi. Sudah harus paham kata tunduk dan taat ya. Taat sama suami itu selama suami benar. Amin. Selama suami benar. Tapi tunduk itu mutlak. Tunduk itu berbicara tentang sikap hati. Karena suami itu kepala istri. Tapi masalah ketaatan itu masalah tindakan. Selama dia benar, aku taat. Nah ini saudara. Ternyata Safira ini ya terjebak dengan permufakatan tadi. Sehingga Petrus berkata, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Ini masalah bersepakat. Ya. Makanya saudara, suami istri ini kan diuji kesepakatannya dalam hal apa? Gampang uji. Persepuluhan itu kan sebenarnya kesepakatan awal dari keterbukaan suami istri dalam hal keuangan. Karena di dalam keluarga itu kan masalahnya 3 aja. Komunikasi, seks, sama uang. Kalau 3 hal ini benar, saudara, gak ada masalah. Keluarga itu gak akan ada masalah. Kalau komunikasinya itu main sembunyi-sembunyi, main tipu, mesti akan ada masalah. Jadi 2 orang itu bersepakat. Kan istri harus tunduk sama, bukan tunduk ini. Salah menempatkan.
Tunduk tetap tunduk, tapi jangan taat. Ini namanya kompromi, saudara. Kompromi dengan kejahatan suami. Kompromi dalam pemberontakan. Dan perhatikan ayat ini dikatakan, lihatlah, ini kan sebuah fakta yang ditulis. Sehingga seperti pengkhotbah berkata, supaya kita yang hidup memperhatikan. Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu, berdiri di depan pintu. Mereka akan mengusung engkau juga ke luar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Kalau hari ini terjadi, saudara, saya mesti masuk penjara. Kenapa? Nguburkan suaminya tidak memberitahu istrinya. Loh, protes mestinya istrinya kan, saudara. Tapi ini fakta, ini kan zaman waktu itu belum ada hukum seperti sekarang, saudara. Tapi apa yang kita perlu belajar? Coba kita sebagai pasangan itu saling mengkoreksi. Berani berkata benar. Bukan hanya berkata baik-baik saja. Beranilah berkata benar. Berani konflik karena ketidakbenaran. Mau diusir, usirlah. Pasti nanti Tuhan tolong. Itu, saudara. Nah, seringkali istri itu justru yang membahayakan suaminya. Ini kan akhirnya menjerumuskan suaminya, saudara. Padahal namanya Safira, namanya cantik. Atau kalau bahasa keren kan santik, saudara. Safira ini namanya. Tapi justru dialah yang membunuh suaminya. Seandainya dia berkata benar kepada suaminya, jangan gitu dong bro, gitu kan. Kamu mesti jujur dengan Tuhan. Dia akan panjang umur. Karena seringkali saudara kekhawatiran. Dia mungkin khawatir, ya. Dia ingin dapat porsi penghormatan, tapi hatinya khawatir. Kalau tak kasih semuanya gimana? Padahal Petrus sudah ini memahami prinsip sebagai seorang hamba Tuhan. Selama ya di tanganmu itu otoritasmu. Tapi kalau sudah di sini, nah beda. Maka saudara hati-hati ya. Kalau saudara sudah persembahan, saudara masih komplain sama komplain sini, saudara itu sudah tidak punya hak, tak kasih tahu. Selama di tangan saudara belum dipersembahkan, saudara masih full otoritas saudara. Tapi begitu sudah dipersembahkan, saudara sudah kehilangan hak. Saudara. Kalau nggak punya akses untuk urusan dengan keuangan gereja, saudara jangan ikut-ikut. Ada batas yang tidak bisa dilanggar. Nah seringkali banyak orang mati. Saya ini kan selama 20 tahun ini, saya bisa menghitung orang-orang yang berdusta ini, akhirnya apa? Bad ending, saudara. Tidak lebih baik hidupnya. Justru akhirnya kehilangan. Tapi kalau saya berbicara kebenaran dan apa adanya, seringkali yang saya terima itu saudara, kontra orang. Loh ini kan kisah para rasul itu kan menuliskan, ini adalah pelayanannya para rasul. Orang yang begini akhirnya begini. Nah mari kita saudara, jangan sampai ini menimpa kita, kita belajar sungguh-sungguh. Jangan hanya ingin posisi tetapi saudara tidak memiliki aksi yang benar. Kan action, ini kan ingin aksi, ingin posisi, tetapi menciderai aksi.
akhirnya dia rugi sendiri. Kemudian saudara, di bagian terakhir ini, di ayat yang 10-11, lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saya kadang-kadang berpikir ini, kenapa Tuhan izinkan peristiwa tragis ini terjadi? Karena apa saudara, di jemaat ini kadang-kadang perlu belajar yang namanya fakta yang dilihat. Kalau hanya dinasehati dengan firman itu kadang-kadang enggak percaya. Tapi dengan fakta yang dilihat ini, orang jadinya apa saudara? Dikatakan maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat. Kalau waktu di ayat 5 itu, kalau waktu Ananias mati dituliskan maka sangatlah ketakutan. Jadi double sangat ini saudara. Belajar dari peristiwa yang tragis ini sebenarnya juga sebagai salah satu cara untuk warning kita saudara. Supaya kita ini hormat sama Tuhan. Takut itu bukan takut ketakutan, sudah bukan, tapi hormat. Orang yang salah, ya kayak Adam itu takutnya memang takut. Tapi yang jemaat di sini takut dua, ya takut ini sehingga apa, dia menghormati Tuhan, menghormati persekutuan orang percaya. Banyak orang ke gereja ini sak mau-maunya sendiri. Tapi begitu melihat peristiwa yang tragis, mau tidak mau kan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Mari kita belajar sesuatu. Peristiwa tragis ini mematik kita untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari saudara, kita deklarkan pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, saya mau berdoa buat keluarga-keluarga. Tapi lebih dulu saudara sebagai pasangan, baik saudara sebagai istri, berdoalah buat suami. Saudara sebagai suami berdoalah buat istri. Karena seringkali ketidakbenaran ini ada yang mematik dari salah satu di antara saudara. Tetapi ketika yang satu itu berpikir salah, yang satu harus menjadi penolong, harus berkata benar, harus bertindak benar. Kalau tidak akan dua-duanya tergelincir seperti Ananias dan Safira. Mari saudara mulai berdoa, mulai berdoa. Kau melihat setiap keluarga demi keluarga. Berikan keberanian bagi suami untuk berkata benar. Berikan keberanian bagi istri untuk berkata benar, baik atau tidak baik waktunya. Sehingga suami istri itu tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan ketidakbenaran. Tapi biarlah pagi hari ini Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengurapi mereka, sehingga mereka berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, dan berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala hal mereka menggunakan perisai iman, sehingga dapat memadamkan semua panah api dari sejarah. Haleluya. Dan saudara sebagai keluarga atau suami atau istri, berdoalah buat anak-anak. Karena seringkali engkau tidak bisa berkata benar karena itu anakmu. Engkau kompromi dengan dosanya. Engkau tidak pernah berani mengatakan kebenaran, ya di atas ya, karena engkau takut kehilangan. Tetapi firman Tuhan berkata orang yang takut kehilangan, dia akan kehilangan. Tapi lebih baik saudara teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jangan mengelola rumah tanggamu dengan takut, dengan kompromi. Tapi kelola rumah tanggamu dengan hidup dalam kebenaran. Mari saudara mulai berdoa. Berdoa buat anak-anak. Tuhan berkati suami istri untuk bisa berkata benar terhadap anak-anak. Bukan mengikuti kemauan anak, tetapi mengikuti kemauan Tuhan. Dan memperkenalkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Sehingga anak itu mengikuti Tuhan. Bukan mengikuti kemauannya sendiri. Bukan mengikuti cita-citanya sendiri. Sehingga mereka berjalan tersesat. Mereka tidak menemukan padang yang berumput hijau. Mereka tidak menemukan sumber mata air. Karena berjalan menuruti nasihat orang fasik, berjalan mengikuti kebenarannya diri sendiri. Tapi pagi hari ini kami minta anugerah Tuhan. Tuhan pulihkan hubungan orang tua dengan anak-anak mereka. Pulihkan hubungan suami dan istri. Pulihkan, 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 pulihkan. Sehingga tidak ada Ananias dan Safira. Ananias dan Safira di tempat ini. Pulihkan semua yang ada di onsite maupun di online Tuhan. Pulihkan keluarga-keluarga. Pulihkan hubungan-hubungan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya anugerah masih berlaku sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersepakat mencabut roh dusta di dalam diri kita. Membebaskan setiap pribadi-pribadi dengan roh dusta. Tuhan ampuni kami. Tuhan selamatkan kami dari roh dusta.
Tuhan, merdekakan kami dari dusta, merdekakan kami, merdekakan kami, merdekakan kami. Mari mulai sembah Tuhan, alami kelepasan, alami pemulihan, alami kemerdekaan, alami. Mari bebaskan saudara, bebaskan di hadirat Tuhan, alami kemerdekaan, bebas dari spirit dusta. Sembah Tuhan, sembah. Izinkan Dia mengoperasi diri kita. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari semua angkat tangan, katakan, Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya
Ini pernyataan iman kami. Selamanya Engkau ku cinta. Kami tidak lebih mencintai mamon, mencintai hidup kami sendiri, tapi kami mencintai Engkau. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat jalan yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih buat jalan yang terbentang luas di depan mata kami. Dan kami memilih untuk hidup di dalam kebenaran. Dan kami memilih untuk hidup dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Kami menghalau semua bentuk kekhawatiran dan menghancurkannya dalam nama Yesus. Kami tidak terjebak lagi dengan cara berpikir Ananias dan Safira karena kekhawatiran sehingga dia berdusta. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami kembali ke keluarga kami masing-masing dan menjadi berkat, Tuhan bawa kami untuk lebih mengerti apa tujuan-Mu dalam hidup kami. Seperti yang Tuhan sudah nyatakan panggilan-Mu, kami jadi serupa dengan Engkau, jadi rumah doa, jadi rumah mujizat dan rumah kabar baik. Biar kami berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tegaskan dalam hidup kami, sehingga kami tidak tergelincir dengan cara pandang kami yang salah, tidak tergelincir dengan pendapat-pendapat orang fasik ya Tuhan. Makanya kami terus berdiri bagi negeri kami, bagi bangsa kami, bagi negeri yang berpuluh-puluh ini, sampai setiap lutut bertelut dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kami akan terus memperjuangkan mulai dari rumah kami, karena kami percaya firman-Mu, satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Terima kasih. Sebelum kami kembali ke rumah kami, Tuhan berkati kami. Dan kami percaya orang-orang yang diberkati Tuhan, dia menabur dan akan menuai. Bahkan dia menerima kekuatan untuk menuai berlipat-lipat kali ganda. Korban syukur dan persembahan kami percaya itulah yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan sudah mengajari kami untuk melakukan segala hal dengan motivasi yang benar. Karena Engkau Tuhan yang melihat, Engkau Tuhan yang mendengar, bahkan Engkau yang tahu dengan jelas apa yang ada di dalam hati kami. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, sebab Dialah Tuhan. Dia sudah memulai dari dalam hidup saudara, Dia akan menyelesaikannya sampai garis akhir. Dan sekarang terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah buktikan bagimu. Dia curahkan darahnya supaya semua berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayanan, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Maka seorang pun jangan khawatir, jangan takut, jangan gentar, tetapi percayalah, Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali, dan sampai Tuhan membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Dan semua yang percaya diberkati, sama-sama kita berkata amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari
selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.